Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berjumpa kembali sahabat peziarah dari Debu ke Api Perutusan. Saya Romo Robertus Bambang Rudianto SJ. Mari kita sejenak hening. Tarik napas perlahan. Dengan cinta kasih, mendoakan dari dalam hati, semoga damai Tuhan Yesus beserta kita, ke diri sendiri, ke ruangan atau rumah tempat kita berada, ke wilayah di luar ruangan rumah tempat kita berada, ke pulau, negara, benua tempat kita berada, ke bumi dan seluruh alam semesta. Sampaikan doa dengan terus mengatakan, semoga damai Tuhan Yesus beserta kita, dan lepaskan perlahan pula. Sadari bahwa kita sedang berada di hadapan Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Doa pembukaan hari ini menjadi pintu masuk kita. Yesus yang kudus, kuduskanlah kami dalam kebenaran-Mu. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang penuh godaan duniawi, jagalah kami agar tetap setia pada identitas kami sebagai murid-murid-Mu. Amin. Dan sabda yang menjadi puncak hari ini sungguh sederhana tetapi sangat dalam. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Bukan sekadar informasi rohani, bukan sekadar penghiburan rohani. Ini adalah doa Yesus sendiri bagi kita. Hari ini kita mendengar Yesus dalam Injil Yohanes berdoa bagi murid-muridnya. Ia tahu bahwa sebentar lagi ia akan pergi kepada Bapa, tetapi ia tidak melepaskan para murid dari hatinya. Ia berdoa agar mereka dipelihara dalam nama Bapa, agar mereka menjadi satu, agar mereka dijaga dari yang jahat, dan agar mereka dikuduskan dalam kebenaran. Perhatikan baik-baik, Yesus tidak pertama-tama meminta jalan hidup yang mudah. Ia tidak berdoa supaya dunia menjadi tantangan. Ia berdoa supaya para murid tetap setia, tetap bersatu, tetap kudus, tetap berada di dalam kebenaran. Itu sangat pastoral, sangat realistis. Karena iman Kristiani bukan pelarian dari dunia, melainkan kekuatan untuk tetap setia di dalam dunia. Inilah yang indah dari doa Yesus. Ia tidak menutup mata terhadap kenyataan bahwa dunia punya daya tarik, punya tekanan, punya kebisingan, punya godaan yang membuat hati tercerai-berai. Tetapi Yesus tahu juga bahwa murid-muridnya tidak dimiliki oleh dunia. Mereka diutus ke dalam dunia, ya, tetapi bukan untuk larut di dalamnya. Mereka berada di sana sebagai saksi. Maka ketika Yesus berkata, "Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat," kita belajar satu hal penting. Kekudusan bukanlah menjauh dari hidup, melainkan tinggal di dalam Allah ketika hidup makin rumit. Kekudusan bukan lari dari kenyataan, melainkan berdiri di dalam kebenaran. Dan disinilah sabda itu menegur kita secara lembut. Berapa sering kita hidup dari banyak suara, tetapi kurang mendengarkan suara Tuhan. Berapa sering batin kita diisi oleh opini, komentar, ketakutan, ambisi, perbandingan, bahkan kepanikan. Lalu kita bertanya, mengapa hati terasa lelah? Mengapa jiwa mudah goyah? Yesus memberi jawabannya, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi, fondasi hidup rohani bukan rasa nyaman, bukan sukses, bukan tepuk tangan manusia.
Fondasinya adalah sabda Allah. Kalau sabda itu tinggal di dalam kita, kita tidak mudah diombang-ambingkan. Kalau sabda itu meresap ke dalam hati, kita mulai melihat hidup dengan cara Allah melihat. Sekarang, mari kita masuk ke jendela pertama, jendela Ignasian. Santo Ignatius mengajarkan kita untuk menata batin, membedakan roh, dan memilih yang lebih besar demi kemuliaan Allah. Dalam bahasa sederhana, tidak semua yang menarik itu baik bagi jiwa. Tidak semua yang tampak benar di luar itu sungguh menuntun kepada Tuhan. Yesus hari ini berdoa agar kita dikuduskan dalam kebenaran. Itu sangat sejalan dengan discernment Ignasian. Kita diajak bertanya, apa yang sedang menggerakkan hatiku? Apakah aku sedang dituntun oleh Roh Kudus atau oleh kelekatan yang tidak teratur? Apakah keputusan-keputusan kecilku, cara bicara, cara memakai waktu, cara memandang orang lain, membawa aku makin dekat kepada Allah atau justru menjauh? Santo Ignatius mengajarkan kita untuk menemukan Allah dalam segala. Jadi, ketika saya melihat kerja sehari-hari, relasi keluarga, penggunaan media sosial, cara saya bereaksi terhadap kritik, semuanya itu menjadi tempat perjumpaan dengan Allah. Kalau saya jujur, justru di sanalah batin saya diuji. Apakah saya mampu berkata, "Tuhan, jangan biarkan aku hidup dari impuls sesaat"? Apakah saya berani memilih magis yang bukan lebih banyak barang, lebih banyak pengakuan, tetapi lebih banyak kasih, lebih banyak kebebasan, lebih banyak kesediaan untuk melayani? Inilah penataan hidup yang diminta Injil hari ini. Sekarang, jendela kedua, jendela Fransiskan. Santo Fransiskus Assisi mengingatkan kita bahwa dunia ini bukan milik kita untuk dieksploitasi, melainkan rumah bersama untuk dirawat. Saudara-saudari, betapa relevannya Injil ini dengan panggilan untuk hidup damai dan sederhana. Yesus berdoa agar murid-muridnya dijaga dari yang jahat. Salah satu bentuk kejahatan itu adalah ketika hati manusia menjadi rakus, keras, dan tidak lagi mampu bersaudara. Maka, spiritualitas Fransiskan mengajak kita bertanya, bagaimana relasiku dengan sesama? Bagaimana aku memperlakukan ciptaan? Apakah aku membawa damai atau justru menambah luka? Fransiskus melihat semua makhluk sebagai saudara dan saudari. Itu bukan puisi yang indah saja, itu cara hidup. Ketika kita menyebut bumi sebagai rumah kita bersama, kita sedang mengakui bahwa manusia bukan pusat segalanya. Kita adalah pengelola, bukan pemilik mutlak. Maka, kalau hari ini kita mendengar Yesus menguduskan murid-muridnya dalam kebenaran, kita juga diingatkan bahwa kebenaran itu harus tampak dalam cara kita memperlakukan dunia. Hemat, sederhana, tidak boros, tidak serakah, tidak merusak. Dan dalam relasi sosial, tidak suka memecah belah, tidak gampang menghakimi, tetapi membangun persaudaraan. Damai itu bukan kebetulan. Damai itu buah pertobatan. Lalu jendela ketiga, jendela I Thirst, spiritualitas Ibu Teresa dari Kalkuta. Yesus yang kudus berkata, "Aku menguduskan diriku bagi mereka." Ia memberikan dirinya,
agar kita pun hidup bagi sesama. Di salib, Yesus berseru, "Aku haus." Dahaganya bukan hanya dahaga fisik, itu dahaga akan kasih, akan jiwa-jiwa, akan manusia yang mau membuka hati kepadanya. Ibu Teresa mengajarkan bahwa setiap orang yang tersisih, yang kesepian, yang terluka, yang miskin cinta, adalah tempat kita menjumpai Yesus. Jadi pertanyaannya bukan hanya, apakah saya rajin berdoa, tetapi juga, apakah saya menjawab dahaga Yesus hari ini? Apakah saya mau menjadi air bagi yang haus, roti bagi yang lapar, kehadiran bagi yang sendirian? Saudara-saudari, kalau kita gabungkan ketiga jendela ini, kita melihat satu jalan rohani yang utuh. Ignatius menolong kita menata batin agar jernih. Fransiskus menolong kita merawat relasi agar penuh persaudaraan. Ibu Teresa menolong kita melayani agar kasih menjadi nyata. Tiga-tiganya tidak bertentangan, justru saling melengkapi. Orang yang batinnya tertata akan lebih mudah mencintai. Orang yang sungguh bersaudara akan lebih peka pada ciptaan. Orang yang mencintai Yesus dalam yang kecil dan miskin akan makin kudus di hadapan Allah. Jadi, kekudusan bukan konsep tinggi di awan. Kekudusan adalah hidup yang makin selaras dengan hati Yesus. Mungkin ada sebuah kisah sederhana yang bisa menolong kita. Koper yang salah isi. Kenapa kamu membawa banyak baju musim dingin, padahal kita akan ke pantai? Tanya seorang ibu pada anaknya. Si anak tertawa. Oh iya, aku lupa kalau tujuanku bukan ke gunung salju. Seringkali kita sibuk mengisi koper hidup kita dengan kemarahan, dendam, dan ambisi duniawi. Padahal tujuan akhir kita adalah pantai kedamaian Tuhan. Koper kita terasa berat karena isinya tidak sesuai dengan tujuan perjalanan kita. Pertanyaan reflektif. Barang bawaan batin apa yang paling memberatkan langkahmu hari ini? Dan maukah kamu mengeluarkannya karena itu tidak berguna bagi tujuan abadimu? Lalu, mari kita bertanya kepada diri sendiri. Dari jendela Ignatian, apa kelekatan yang paling sering mencuri kebebasan batinku? Apakah itu rasa ingin diakui, takut ditolak, atau kebiasaan menunda pertobatan? Ignatius dalam Asas dan Dasar menegaskan bahwa kita harus menggunakan ciptaan sejauh itu membantu kita memuji Allah. Kekudusan adalah ketepatan dalam menggunakan sarana duniawi demi tujuan ilahi. Dari jendela Fransiskan, apakah aku sungguh menjaga persaudaraan di rumah, di komunitas, di tempat kerja, dan di media sosial? Apakah aku menjadi pembawa damai? Laudato Si mengundang kita untuk menghubungkan terang rahmat dengan hubungan kita dengan makhluk lain. Persaudaraan mulia dengan seluruh ciptaan adalah bentuk pengudusan diri. Dari jendela I Thirst, siapa yang sedang haus akan kasih di sekitarku? Dan apa aku mau hadir bagi dia? Ibu Teresa dikirim ke Kalkutia yang gelap untuk menjadi cahayanya. Tuhan tidak memanggil kita untuk sukses, tapi untuk setia adalah prinsip ketaatannya yang kudus. Pertanyaan-pertanyaan ini sederhana, tetapi jangan buru-buru dijawab. Biarkan sabda Tuhan bekerja pelan-pelan. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini, sabda Tuhan mengundang kita untuk kembali ke inti.
dikuduskan dalam kebenaran, bukan dalam kebisingan, bukan dalam pencitraan, bukan dalam kemenangan duniawi, tetapi dalam kebenaran yang datang dari sabda Allah dan diwujudkan dalam kasih. Maka, langkah konkret hari ini bisa sangat sederhana. Pertama, sisihkan 5 menit hening untuk membaca ulang Yohanes 17, 11b sampai 19. Kedua, pilih satu kebiasaan yang perlu ditata. Mungkin cara bicara, cara menggunakan gawai, atau cara merespons orang lain. Ketiga, lakukan satu tindakan kasih nyata bagi seseorang yang sedang haus akan perhatian atau pertolongan. Dan kini, mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau telah berdoa bagi kami agar kami dikuduskan dalam kebenaran. Ajarlah kami untuk tinggal dalam sabda-Mu, supaya hati kami tertata, relasi kami dipulihkan, dan pelayanan kami menjadi tanda kasih-Mu. Bebaskan kami dari kelekatan yang tidak perlu, jadikan kami sesama, dan buatlah kami peka terhadap dahaga-Mu dalam diri orang-orang kecil dan menderita. Kuduskanlah kami hari ini, agar hidup kami memuliakan Bapa. Semoga kami berjalan dalam damai, sederhana dalam gaya hidup, jernih dalam batin, dan murah hati dalam kasih. Amin. Novena hari ke-6, dikuduskan dalam kebenaran. Doa pembukaan. Yesus yang kudus, kuduskanlah kami dalam kebenaran-Mu. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang penuh godaan profan, jagalah kami agar tetap setia sebagai murid-murid-Mu. Amin. Dikuduskan berarti disisihkan untuk menjadi saksi kasih di tempat yang paling gelap. Kita dipanggil untuk hidup di tengah realitas tanpa kehilangan arah rohani, menggunakan segala ciptaan sejauh itu memuji Allah. Yesus haus akan murid yang berani tetap setia di tengah dunia yang rapuh. Doa datanglah Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka segala sesuatu akan diciptakan kembali, dan Engkau akan memperbaharui muka bumi. Doa penutup. Tuhan, kuduskanlah hatiku, jadikanlah aku saksi kebenaran-Mu di tengah duniaku yang fana ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.